Bisa mudah mengubah daerah jajahan. Sebagai bank virtual. Perbankan ke seluruh penjuru dunia. Dana tak terkecuali daerah rangkaian ekspedisi ke timur dan Eropa. Oke, sekarang kita ada di museum bank dan kita akan muter-muter untuk mencari tentang materinya. Ayo guys. Sebelum kita masuk ke video vlognya, kita masuk di sini ke Museum Bank Indonesia menggunakan kartu pelajar karena lagi ada event untuk siswa yang mempunyai kartu pelajar. Di sini ada dapur yang senilai bahan. Rempah-rempah Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, perdagangan Arab menyampai komoditas ini hingga ke Asia. Dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga studi emas. Maraknya perdagangan di Asia kelak melahirkan cikal bakal perkembangan di Nusantara. Nanti ada penjelasannya tentang apa aja rempah-rempahnya. Di sini ada satu karung merica berapa budak. Asia Tenggara wilayah perdagangan yang sangat ramai. Rempah porselen, sutra sampai budak Ganggi dari Afrika diperdagangkan di sini. Selain rempah alat tukar yang dipakai adalah kerang, manik-manik, moko, genderang, dan belencong. Cangkul bermata dua pada abad ke-9 sampai ke-13 sejumlah kerajaan Nusantara menerbitkan uang logam dari emas, timah, perak, serta tembaga. Kasih uang tembaga Cina juga banyak beredar di Nusantara. Di sini ada bumbu dapur yang senilai emas. Di sini ada cengkeh, pala, ada lada dan kayu manis. Mendobrak mitos jalan rempah. Harga rempah semakin mahal, mendorong Eropa mencari jalan baru ke Asia Tenggara. Pada akhir abad ke-15, pelaut pedagang Portugis dan bantuan pelaut Arab berhasil menemukan jalan laut mengitari Afrika menuju Nusantara. Jalur ke timur yang misterius pun terbuka. Sudah para pedagang barat berdatangan dan membuka loji-loji di kota-kota pelabuhan Nusantara. Pada abad ke-17, Banten telah berkembang menjadi kota pelabuhan yang kosmopolitan. Yang pertama yang mendobrak mitos jalan rempah yaitu ada Marco Polo dari Italia. Pada 1290-an, ia diutus Kublai Khan mengangkat putri Kokacing dari Mongol ke Persia melewati perairan Nusantara. Kisah perjalanannya menggairahkan rangkaian ekspedisi ke timur dan Eropa untuk pertama kalinya mendengar tentang sistem uang kertas yang sudah lama berlaku di Cina. Kedua ada Laksamana Cengho dari Cina, memimpin 7 ekspedisi ke laut-laut selatan dengan ratusan jung raksasa dan ratusan awak keseluruhan. Ekspedisi ini berhasil membuka hubungan dagang antara Cina dan 35 negara termasuk kerajaan Nusantara. Terus ada juga Sebastian Elcano dari Spanyol, membuka jalan laut baru pada 1521. Memulai pelayaran dari Maluku sehingga di timur, kemudian bergerak ke barat daya, menyeberangi Samudra Hindia hingga ujung selatan Afrika, lalu melintasi lautan Atlantik dan tiba di Liberia Selatan atau Spanyol. Ini pertama kalinya rempah-rempah Maluku diangkut langsung tanpa pedagang perantara dari tempat asalnya ke. Yang keempat ada Afonso de Albuquerque
dari Portugis menduduki Malaka pada 1511. Setelah Malaka, sasaran berikutnya adalah Maluku. Dengan menguasai Malaka, pelabuhan terpenting saat itu, Portugis menguasai perdagangan rute India, Nusantara, dan Cina. Yang kelima adalah Cornelis de Houtman dari Belanda, memimpin armada pertama Belanda ke Hindia Timur. Ekspedisinya penuh kekerasan dan pemberontakan. 145 dari 249 awak tewas, memakan waktu yang lebih panjang dan tak banyak mendatangkan keuntungan finansial. Namun ia membuka mata pedagang Belanda akan menyanyikannya mendatangkan rempah-rempah Nusantara langsung dari sumbernya. Yang keenam adalah Sir Henry Middleton dari Inggris, membawa 4 kapal tua ke Nusantara pada 1604. 2 pulang dari Banten membawa lada, salah satunya tenggelam. 2 yang lainnya berlayar sampai Maluku dan selamat pulang membawa rempah-rempah. Sukses Middleton ikut mendorong berdirinya maskapai dagang Inggris atau East India Company. Makin maju, makin serakah menjajah. Setelah revolusi industri abad ke-18, persaingan politik dengan negara-negara Eropa memicu perlombaan mencari daerah jajahan baru. Mereka membutuhkan pasar baru, bahan mentah baru, monopoli baru perdagangan, dan akumulasi modal untuk investasi baru. Kolonialisasi ini selanjutnya menyebarkan sistem perbankan ke seluruh penjuru dunia. Belanda tak terkecuali ikut dalam arus imperialisme ini sekalipun baru benar-benar tancap gas sesudah 1890 dan ekspansinya di Asia terbatas pada wilayah kerajaan-kerajaan luar Jawa. Setelah itu saya atau Bagus akan menjelaskan tentang rempah-rempah yang berasal dari Belanda atau The Netherlands. Yang pertama ada pala, yang kedua ada suling, yang ketiga ada kayu manis, dan yang keempat ada cengkeh. Hasil perkebunannya yaitu ada kopi, ada teh, karet, gula, dan Cina. Lalu ada hasil pertambangan dari Prancis atau France, yaitu ada tembaga, grafit, nikel, dan kromium. Hasil perkebunannya dan bahan pangannya yaitu ada gula, kopi, teh, coklat, pisang, dan beras. Hasil perkebunan produk industrinya ada kayu, minyak, cendana, kopra, tembakau, kapas, dan nila. Di sini ada penjelasan masa tentang masa Hindia Belanda. Sebuah novel bisa mudah mengubah daerah jajahan. Pada 1800, Kerajaan Belanda akhirnya mengambil alih Hindia Belanda dari Prancis. Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch melakukan tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870. Untuk mengisikan negara terkurang karena perang Jawa, itu mewajibkan penduduk Jawa menanam kopi, teh, tebu, dan tembakau. Ini menguntungkan Belanda tetapi menyengsarakan rakyat. Ketika berita ini sampai di Belanda, antara lain berkat novel Speler karya Multatuli, politikus dan rakyat Belanda marah. Politik etis kemudian diperkenalkan untuk memberdayakan rakyat jajahan, tetapi kemajuan lambat. Bank-bank pabrik kreditan juga didirikan untuk mendorong perekonomian rakyat. Industri batik dan tenun berdiri tetapi kemajuannya sangat tertinggal dibandingkan industri barat seperti pertambangan. Masa Republik Indonesia meningkat. Uangmu ini untukku. Pada 2 November 1949 melalui konferensi meja bundar, struktur pemerintahan Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Negara baru ini wajib menunjukkan kewajiban ekonomi dan politiknya yang terkait dengan utang piutang dengan Belanda, termasuk prioritas pembayaran Indonesia dan di dunia luar harus dilakukan melalui Belanda. Dijafari Bank ditunjuk sebagai bank untuk dan BNI dijadikan bank pembangunan.
Bagi pengunjung yang masih berada di dalam museum, kami ingatkan untuk mengambil barang yang dititipkan sebelum meninggalkan area museum. Terima kasih. Visitors of Museum Bank Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.